Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk saya wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Indriani, mahasiswa dari Universitas PGRI Pontianak. Adapun hari ini saya ingin mewawancara Ibu untuk beberapa pertanyaan. Baik, sebelum lebih jauh, bolehkah Ibu untuk perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Syahepti. Saya guru bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Simpangpuri. Baik Ibu, kurikulum 2025 dan KEPK terbaru sangat menekankan deep learning. Nah, kalau boleh tahu, menurut pemahaman Ibu nih, apa bedanya cara mengajar di pendekatan deep learning ini dengan pendekatan sebelumnya? Untuk pertanyaannya, untuk jawabannya, kurikulum sebelumnya lebih berfokus pada hafalan materi seperti kaidah kebahasaan dan struktur teks. Sedangkan dalam deep learning, sesuai kurikulum 2025 dan KBSKAP, lebih mengutamakan kemampuan esensial atau mendasar, tidak sekedar menghafal, tapi siswa diajak menganalisis dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka sendiri. Terima kasih Bu. Nah, kalau untuk terkait prinsip pembelajaran mindful learning Bu, atau pembelajaran yang berkesadaran. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara Ibu membuat siswa itu sadar bahwa ia sedang mempelajari sebuah materi ketika dalam kelas? Baik, di pembelajaran bahasa Indonesia, saya menerapkan cara-cara seperti sebelum membahas materi, saya ajak siswa terlebih dahulu mengidentifikasi mengapa mereka perlu mempelajarinya. Setelah itu, selama pembelajaran, saya mengajukan pertanyaan refleksif atau gambaran dari materi tersebut. Contoh, bagaimana pendapatmu tentang kalimat ini? Setelah pembelajaran, saya minta siswa membuat catatan ringkasan tentang apa yang mereka pahami dan poin mana yang masih membingungkan, sehingga mereka lebih menyadari proses belajar mereka sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Kalau tadi terkait dengan pembelajaran berkesadaran, nah sekarang terkait pembelajaran yang bermakna. Bisakah Ibu contohkan salah satu tugas ataupun ulangan yang mana Ibu mengangkat tentang isu lokal Kabupaten Kayong Utara? Baik, saya pernah membuat tugas menulis cerita pendek dengan latar belakang kehidupan masyarakat pesisir di Kayong Utara, khususnya tentang aktivitas menangkap ikan. Alasannya, yang pertama, siswa lebih mudah menghubungkan materi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, menguatkan rasa cinta murid terhadap tanah air, kebudayaan, dan potensi lokal Kabupaten Kayong Utara. Berarti agar tetap lestari juga ya Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, seringkali Bu, pembelajaran dalam kelas itu kan terkadang menakutkan bagi siswa, bisa juga membuat siswa itu stres. Nah, apa strategi yang Ibu lakukan agar pembelajaran itu serius namun tetap menyenangkan bagi siswa? Saya salah satu caranya yaitu memberikan diferensiasi cara mengerjakan tugas. Misalnya untuk tugas analisis teks, siswa bisa memilih untuk membuat poster dan menulis esai singkat sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Sekarang kan Bu, soal TKA itu menuntut penalaran. Nah, jujur saja, apa tantangan tersulit Ibu pada saat Ibu membuat soal penalaran? Baik, tantangan yang pertama yaitu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa SMP, sehingga soal tidak terlalu mudah atau hanya menghafal atau terlalu sulit yang membuat siswa frustasi. Yang kedua, memastikan soal memiliki jawaban yang jelas namun tetap memberi ruang untuk pemikiran kritis. Baik Ibu, kalau tadi terkait dengan pembelajaran deep learning, nah sekarang apa yang Ibu harapkan dapat terjadi pada siswa ketika kita menggunakan pendekatan deep learning? Siswa tidak lagi hanya mengingat fakta atau aturan secara sepihak, tetapi mampu mengevaluasi dan mengkritisasi informasi yang mereka terima. Misalnya dapat mengidentifikasi kesalahan penggunaan bahasa di iklan atau konten sosial media. Kalau itu untuk siswa Bu, nah sekarang apa solusi yang baik menurut Ibu dapat diterapkan agar pembelajaran deep learning ini dapat berjalan dan berlangsung lama? Kendala teknis yang sering dihadapi antara lain keterbatasan akses elektronik dan jaringan internet,
di beberapa daerah ya, seperti daerah Kayong Utara kan di daerah banyak kepulauan. Nah, itulah keterbatasannya serta minimnya sumber daya pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan konteks lokal. Solusinya saya menggunakan pendekatan campuran atau blended learning, di mana ketika akses teknologi terbatas, saya tetap menggunakan media konvensional seperti poster, peta konsep, yang tetap mendukung prinsip deep learning seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas perhatian waktu Ibu lagi telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin itu yang dapat saya wawancara untuk Ibu hari ini. Saya juga mohon maaf mungkin mengganggu waktu Ibu atau ada tingkah laku kata saya menyakiti hati. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Selamat pagi.